Anda kembali di Nusantara Siang. Pemirsa, kebijakan PPKM level 4 di Pulau Jawa dan Bali masih terus berlangsung. Hal ini membuat pemilik sebuah warung makan di Solo, Jawa Tengah melakukan terobosan untuk meringankan beban warga dengan menjual nasi goreng PPKM dengan harga yang murah. Menu nasi goreng yang biasanya dijual dengan harga Rp20.000 per porsi, sekarang diturunkan harganya menjadi Rp1.000 per porsi. Seperti inilah suasana bakmi Pak Met yang berada di Jalan Veteran, Kota Solo, Jawa Tengah. Akibat perpanjangan PPKM level 4 di Pulau Jawa dan Bali, Bakmi Jawa Pak Met melakukan terobosan baru untuk meringankan beban masyarakat yang terdampak akibat COVID-19. Bagaimana tidak, menu nasi goreng di rumah makan Pak Met yang sebelumnya dibanderol dengan harga Rp20.000 per porsinya, kini menjadi Rp1.000 per porsinya. Warga pun rela antri untuk mendapatkan nasi goreng dengan harga yang sangat murah tersebut. Agar tidak terjadi kerumunan, pihak Bakmi Pak Met sebelumnya telah membagikan kupon kepada warga. Sejumlah warga pun mengaku senang dan cukup terbantu dengan menu makan yang murah ini. Ini dalam rangka ini ikut program bantuan dari nasi goreng Pak Met PPKM 2 bungkus 2.000. Untuk pengambilan kartunya sebelum jam 4. Itu baru kali ini atau Baru kali ini. Ini gratis atau seperti apa? Bayar Satu bungkusnya kena 1.000. itu makanan apa, Mas? Nasi goreng, Pak. Mas, dengan adanya seperti ini gimana Mas tanggapannya, Mas? Ya kalau untuk saya pribadi cukup membantu. Karena masa-masa PPKM ini penghasilan juga agak sulit, jadi sangat membantu program-program seperti ini. Bambang Setiaji, pengelola Bakmi Jawa Pak Met mengatakan, ia sengaja membuat terobosan menu nasi goreng PPKM untuk membantu masyarakat yang terkena dampak PPKM. 4 organisasi mensponsori Bakmi Pak Met menjual nasi goreng 1.000. Bakmi Pak Met harganya 20.000, dijual 5.000 ke masyarakat ekonomi syariah, ke ISEI. Oleh ISEI dijual 1.000. Jadi ISEI dan MES dan itu menombok 4.000. Bakmi Pak Met dari 20.000 dijual 5.000 ke organisasi itu, oleh organisasi dijual 1.000. Setiap harinya bisa disediakan berapa bungkus? Sehari 240 bungkus 20 kilo. Menu nasi goreng PPKM ini dijual setiap hari sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat sampai 18 waktu Indonesia Barat dan akan berakhir sampai tanggal 17 Agustus. Pengunjung selalu ramai untuk membeli nasi goreng PPKM yang dijual murah tersebut. Dari Solo, Jawa Tengah, Budi Kusuma melaporkan. Ya pemirsa, untuk membahas lebih lanjut mengenai bantu warga, pengusaha bakmi turunkan harga. Selengkapnya akan kami hadirkan dalam Dialog Nusantara Siang. Ya pemirsa, telah bergabung bersama kami melalui saluran Zoom Bapak Profesor Dr. Bambang Setiaji selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur dan pemilik Bakmi Pak Met. Selamat siang Pak Bambang. Selamat siang, kira-kira. Ya Pak, mungkin boleh diceritakan terlebih dahulu mengenai awal mula nasi goreng PPKM ini Pak. Apa yang membuat Bapak ingin membantu masyarakat sekitar dengan menjual makanan yang harganya sangat murah ini Pak? Ya, ini untuk sedikit menggembirakan masyarakat yang sedang susah gitu aja, ya, memberi rasa empati, kemudian mengajak organisasi cendekiawan, ya, ada ISEI, ada Masyarakat Ekonomi Syariah, ada ICMI, dan Ibu-Ibu Aisyah sebagai relawan. 4 organisasi terlibat dalam kegiatan ini sebagaimana tadi diberitakan. Baik, untuk awal mulanya sendiri bagaimana itu Pak organisasi-organisasi yang tadi Bapak sebutkan itu bisa bergabung gitu untuk melakukan inovasi seperti ini Pak? Ya, saya kebetulan aktif di semua organisasi itu, kemudian saya sampaikan, ayo bantu masyarakat saweran, ya. Kemudian bapak-bapak dan ibu-ibu di dalam grup itu saweran.
Semula seandainya tidak ya saya akan lakukan sendiri dari Bami Pak Met mungkin 1-2 hari. Tapi dengan tawaran itu bisa 10 hari mungkin nanti kalau ada dananya diperpanjang. Baik, untuk perharinya ini Pak, ada berapa bungkus nasi goreng PPKM ini Pak yang terjual? Sekitar 240-250 bungkus ya, selalu habis ya. Tidak cukup itu kalau dituruti banyak yang datang itu sudah habis, kasihan juga. Betul. Baik, untuk tadi kan Bapak sebutkan ada sekitar 240 bungkus ya Pak ya yang terjual. Nah, artinya omsetnya ini berarti hanya 240.000 saja Pak. Apakah ini tidak rugi Pak? Iya, ya sebetulnya kami 1,5 tahun ini udah rugi. Jadi kasihan karyawan ya kita kerjakan gitu. Karyawan nggak ada yang kerjakan dah sekarang masak untuk masyarakat aja deh. Nah, selama 1,5 tahun ini omset tinggal 30%, 20%. Ya. Kadang-kadang kasihan pada karyawan saja. Ini juga menjadi catatan bahwa UMKM itu bukan bisnis murni ya. Ini ada unsur-unsur beyond the business. Ya. Ada rasa kemanusiaan, ada rasa itu. Selamatkanlah UMKM ini. Ya. Kalau enggak UMKM itu pasti malah orientasinya uang itu pasti ditutup. Ya. 1,5 tahun tombok selama pandemi ini. Tapi karena ya walaupun karyawannya bilangan juga, yang penting masih bisa makan. Gitu. Baik Pak, berarti ini salah satu yang terdampak ya Pak ya akibat PPKM ini ya Pak. Nah, untuk cara menutupi dari biaya produksi yang kebetulan kan Bapak tadi menyebutkan rugi ya Pak ya. Bagaimana cara menutupi biaya produksinya Pak kalau misalkan untung saja tidak gitu Pak? Ya kalau kebetulan saya kan mengajar menjadi staf ini ya ada honor ya untuk tombok. Ya. Itulah UMKM. Ya, jadi tidak hanya bisnis murni, kita ini keluarga, kita ini begini, ya. Ada rasa kasihan pada. Maka dari itu pemerintah selamatkanlah UMKM, ya. Selamatlah UMKM, itulah masa di Indonesia. Ya, baik Pak. Untuk lokasi penjualan dari nasi goreng PPKM ini ada di beberapa titik Pak. Ada di berapa titik maksud saya? Satu titik aja di jalan besar ini, Jalan Veteran 255 ini jalan besar. Ya. Oh, oke Pak. Ya. Untuk dari respon dari pedagang sekitarnya ini seperti apa Pak? Karena terlebih mungkin sesama pedagang yang menjual makanan yang sama, apakah responnya itu seperti apa Pak? Kan ini hanya jam 4 sampai jam 6 ya. Penjual lain di depan ada nasi goreng bisa jam 6 sampai selanjutnya. Mereka belum buka memang itu. Bakmi Pak Met sendiri setelah jam 6 itu normal juga, harga normal 20.000. Tapi memang sepi sekali selama PPKM ini. Kita ini hanya mempertahankan karyawan saja. Di catatan saya, ini UMKM di Indonesia ini hebat sekali. Dan ini bukan saya sendiri saja, ya. Itu banyak sekali orang melakukan hal ini. Tolong itu diselamatkan, jangan hanya berbasis modal ya, berbasislah SDM. Saya mengajar juga ekonomi Indonesia, itu saya harapkan misalnya lisensi perkebunan itu jangan berbasis modal saja, berbasislah kepada SDM. Misalnya anak-anak lulusan pertanian, perkebunan, kasihlah itu tanah sekian ribu hektar, dipinjami alat beratnya. Ya. Kalau berbasis modal, UMKM ini hilang terlindas. Ya. Tapi kalau berbasis SDM, mereka sudah sekolah, mereka bisa. Ya, ini selama PPKM ini bisa disurvei ini, berapa yang istilahnya itu bukan ekonomi oriented, bukan financial oriented, tetapi kepada humanity, kepada kemanusiaan, kepada kebersamaan. Baik, berarti dalam hal ini pemerintah juga harus turun tangan begitu ya Pak ya? Iya, selamatkanlah UMKM, karena itu kekuatan yang luar biasa. Betul.
Baik Pak, kalau untuk respon dari warga sekitar sendiri itu bagaimana Pak responnya Pak? Ya mereka senang sekali ya. Itu juga sebetulnya seperti kegembiraan aja, humor aja. Kalau harganya kan nggak seberapa ya, cuma nasi goreng 2 bungkus, tetapi kebersamaan itulah yang sangat penting. Betul. Dan ada masyarakat itulah yang sampai mereka juga ada yang peduli gitu ya. Mereka juga senang. Apalagi Baik Pak, nanti kita akan lanjutkan perbincangan kita, namun kita harus jeda terlebih dahulu Pak. Pemirsa tetaplah bersama kami, Nusantara Siang akan kembali. Anda kembali di Dialog Nusantara Siang. Pemirsa masih bersama Profesor Dr. Bambang Setiaji atau Pak Bambang selaku Rektor UM Kalimantan Timur dan juga selaku pemilik Bakmi Pak Met. Ya Pak, kita lanjutkan perbincangan kita yang tadi. Tadi kan Bapak menyebutkan bahwa warga-warga sangat antusias ya Pak ya untuk membeli, apalagi kan sekarang masa pandemi, mungkin perekonomian warga juga sedang tidak stabil seperti itu Pak. Nah, bagaimana cara menyiasatinya serbuan pembelian ini Pak? Karena kan dikhawatirkan akan ada kerumunan ya Pak ya? ya pakai itu, kita pakai kartu ya, kartunya bendera merah putih ya, untuk karena ini kan 17-an, terus di bawah ditulis jangan antri dengan kartu ini pasti dapat. Ya, dengan demikian mereka santai aja. Oh baik, untuk kartunya sendiri dibagikan ke rumah-rumah warga? Juga bisa untuk itu kerumunan banyak ya, misalnya di suntian itu vaksin itu bisa diatasi ya, bagikan kartu. Makanya Anda dapat kartu, dikasih jam, Anda dapat. Ada dosen saya sedang kuliah di Jepang, dia menunjukkan bagaimana teraturnya vaksinasi di sana. Wah, iri sekali saya. Karena ada jamnya mereka datang, dan itu antrian dipakai kursi gitu ya. Pakailah kartu itu, yang antrian kemarin yang rame di mana itu sampai orang tuanya protes itu. Nah, ada yang maju dan seterusnya. Iya, baik Pak. Jadi mungkin untuk satu orang dapat kebagian satu tiket ya Pak ya? Ya. Ya. Untuk pegawainya sendiri nih Pak, bagaimana Pak respon mengenai inovasi dari nasi goreng PPKM ini Pak? Oh, pegawai itu kan selama ini hampir boleh dikatakan nganggur ya, karena nggak ada kerjaan. Ya udah, sekarang senang lah dia ada bisa. Baik. Untuk pegawainya sendiri? Selama ini yang semula dioblang ini masuk semua, terus ditambah relawan dari ibu-ibu Aisyah. Itu gambar yang ibu-ibu itu relawan itu yang bungkus-bungkus itu. Ya. Ada sekitar berapa Pak berarti pegawainya? Pegawai hanya 4, kemudian ada relawan yang membantu dari Aisyah 5 orang atau 6 orang, kadang-kadang datang lebih banyak. Oke. Untuk protokol bisnis kita ya, ini ada relawan, ada sudah rugi jalan terus. Ini hebat sekali loh itu ya, itu kekuatan sosial yang hebat, yang mungkin tidak dianalisis di Fakultas Ekonomi, karena mereka analisisnya kalau rugi tutup, pada level ini masih bertahan, level ini tutup. Ya. Ini beyond itu semua, dan ini hebat sekali. Maka dari itu saya berpesan jangan berbasis kapital, nanti hilang itu kekuatan rakyat. Betul, Pak. Untuk protokol kesehatan yang diberlakukan untuk bagi para pegawainya sendiri itu seperti apa, Pak, protokol kesehatannya? Ya, mereka pakai masker ya, dan ada kaca itu untuk membatasi ya, supaya itu tidak interaksi dengan konsumen. Ya. Baik. Ya, ini bakmi Pak Met ini bakmi kesehatan ya, tidak pakai micin, pakainya apa itu ekstrak, tidak pakai pengawet. Baik. Karena ini ada misi-misi kesehatan, misi-misi kualitas gitu ya. Baik. Berarti tidak hanya sekedar menjual nasi goreng yang asal-asalan saja seperti itu ya Pak ya, karena kan mungkin ini harganya Rp1.000. Iya. Ya, itu pakai mesin tuh, lihat itu mesinnya juga dibayangkan. Iya Pak. Untuk nasi goreng PPKM ini dijualnya dari kapan hingga kapan Pak? Dari tanggal 8 sampai 17 Agustus.
Tapi karena donatur makin banyak, mungkin kita perpanjang ya sampai habis donaturnya. Oh, Donaturnya diperkirakan, makin iya, iya. Perkiraannya sampai kapan Pak? Berarti pelaksanaannya berapa hari? mungkin bisa diundur sampai tanggal 21, 22 gitu. Baik, Nah, berarti diundur lebih lama ya Pak ya, supaya masih banyak orang yang bisa kebagian gitu ya Pak ya? ya mengharukan lah. Iya. Terakhir mungkin Pak, apa yang ingin disampaikan kepada sesama pelaku usaha atau bisnis di tengah pandemi seperti ini Pak? Ya, saya mohon bersabar dan bertahan ya. Insya Allah September, Oktober mudah-mudahan sudah normal ya. Katanya pemerintah pertumbuhan ekonomi sudah mulai bangkit, itu artinya sudah mulai bergerak ya. Bertahan dan bertahan terutama restoran, hotel, pariwisata, dan kaitan-kaitan lain ya. Tentu mereka supplier-suppliernya ya tolong bertahan ya, jangan menyerah ya. Berdoa juga berdoa ya. Nah, itulah dan bekerja samalah dengan pemerintah juga. Pemerintah saya harap itu melibatkan masyarakat sebanyak mungkin. Kekuatan masyarakat luar biasa. Baik, ya. Terima kasih banyak Bapak. Semoga ini bisa menjadi inspirasi juga bagi para pelaku usaha lainnya ya Pak ya. Terima kasih Pak Bambang sudah bergabung bersama kami di Dialog Terima Nusantara kasih. Siang. Ya.